Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar pertanyaan, mengapa kita harus berpikir positif? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahasnya. Kenapa kita harus berpikir kritis? Kenapa tidak hanya berpikir otomatis layaknya orang-orang lain? Toh semua orang juga berpikir. Kalau tidak berpikir, tentu kita tidak akan bisa hidup selayaknya seorang manusia. Tapi, coba deh kita renungi. Ternyata berpikir itu bersifat kompleks, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, memang secara otomatis kita dapat berpikir, tetapi ketika terjadi banyak masalah dan problem, kita harus memikirkan solusinya secara kritis. Tidak bisa dijawab dengan pikiran yang otomatis, butuh proses-proses. Maka dari itu, ulama menyarankan kita untuk belajar ilmu mantik atau ilmu berpikir. Jadi, berpikir itu tidak sembarang berpikir, tetapi harus tahu, faham, dan mengerti jalannya. Nah, jadi itulah gunanya berpikir secara kritis, agar kita tidak salah atau sembarang dalam mengambil sebuah keputusan. Berikut ini ada beberapa alasan untuk berpikir kritis. Yang pertama, berpikir eksistensial. Yang kedua, fitrah kebenaran. Yang ketiga, pragmatis universal need. Yang keempat, kebutuhan untuk adaptasi. Dan yang kelima, kebutuhan refleksi dan pengembangan. Maksud dari mengapa kita harus berpikir kritis dalam lingkup universal need adalah karena setiap bidang pekerjaan dan dimensi hidup memerlukan tanggapan dan berpikir yang benar. Jadi kita harus berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis dalam lingkup adaptasi. Karena zaman terus berubah, maka diperlukan pikiran secara benar-benar dan kritis. Dan manusia tidak hanya stuck di satu tempat, pasti akan berpindah-pindah tempat. Lalu, bagaimanakah cara agar kita dapat berpikir kritis? Yang pertama, biasakan banyak bertanya. Kita bisa menggunakan pertanyaan dengan 5W dan 1H. Yang kedua, miliki pengetahuan dan referensi. Yang ketiga, fokus mendengarkan. Dan yang keempat, selalu pertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Berikut ini adalah contoh berpikir kritis di sekitar lingkungan kita. Yang pertama, jika di hari Senin upacara ada teman kerabat kita, teman dekat kita yang pingsan di akhir upacara tersebut. Tetapi setelah upacara ada ulangan. Mana yang harus kita dulukan? Apakah kita harus mengantar teman kita yang pingsan ke rumah sakit? Atau mengikuti ulangan yang sebentar lagi akan dilakukan? Nah, berpikir seperti ini kita harus memikirkannya secara kritis agar kita dapat mengambil keputusan yang benar dan sedikit yang merugikan. Yang kedua, zaman sekarang informasi bisa didapatkan dari mana saja, seperti Google, sosial media, dan yang lainnya. Nah, kabar itu belum tentu benar atau tidak. Jadi, kita harus bisa berpikir secara kritis dalam menanggapi berita tersebut. Yang ketiga, ketika kita sedang belajar matematika. Nah, pasti kita harus berpikir secara kritis, bukan? Ya, kalau tidak, dari mana kita akan mendapatkan hasil dari soal tersebut? Jadi itu adalah beberapa contoh berpikir kritis di sekitar kehidupan kita. Nah, banyak yang menyatakan bahwa filsafat itu ilmu yang sesat. Kenapa orang dapat berpikir seperti itu? Menurut saya, ilmu filsafat adalah ilmu yang sangat penting, karena ilmu filsafat adalah dasar dari semua ilmu yang ada di dunia ini. Rata-rata, ilmuwan-ilmuwan muslim yang menemukan matematika, fisika, kimia, dan yang lainnya adalah merupakan filsuf-filsuf Islam pada zaman dahulu. Nah, kenapa orang mudah sekali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal? Sedangkan Allah pernah berfirman bahwasanya jangan semena-mena kita untuk dapat menghalalkan yang haram
dan mengharamkan yang halal. Karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai yang seperti itu. Seperti di surat An-Nahl ayat 116. Jadi, filsafat bukan ilmu yang sesat. Malah dengan filsafat, kita dapat berpikir secara baik dan benar. Pelajaran yang dapat saya ambil dari beberapa video ini adalah betapa pentingnya berpikir secara kritis dan dapat mengetahui apa-apa saja di sekitar kita yang dapat kita pikirkan secara kritis. Dan ternyata filsafat itu merupakan ilmu yang sangat penting. Dan dengan filsafat juga kita dapat berpikir dan dapat pengetahuan lebih luas lagi. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.